Baik, untuk tujuan pembelajaran pada pembahasan ini, yaitu yang pertama memahami teori maturasi Arnold Gesell, yang kedua memahami teori psikoseksual Sigmund Freud, yang ketiga mendeskripsikan teori psikososial Erik Erikson, yang keempat menguraikan model perkembangan behavioral, dan yang kelima yaitu menjelaskan teori sosiokultural Lev Vygotsky. Teori yang pertama yaitu teori perkembangan Arnold Gesell. Gesell mengemukakan teori maturasi, yaitu proses perkembangan anak yang berlangsung secara alami sesuai dengan pola biologis. Perkembangan individu mengikuti tahapan yang teratur, seperti halnya urutan evolusi spesies. Artinya, pertumbuhan dan kemampuan anak akan muncul pada waktunya ketika sistem tubuh sudah matang, bukan semata-mata karena latihan. Dengan kata lain, faktor bawaan dan kematangan biologis menjadi dasar utama dalam perkembangan anak. Nah, selanjutnya, menurut Sigmund Freud, kepribadian itu berkembang dari masa anak-anak yang dilalui dan akan menetap atau membentuk pada individu tersebut. Manusia juga terfokus pada area sensitif seksual tertentu, artinya yang berkembang melalui serangkaian tahapan masa kanak-kanak di mana mencari kesenangan energi dari id. Apa itu id? Id merupakan gudang penyimpanan bagi semua insting, memuat segala sesuatu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya ada komponen struktural. Yang pertama ada id yang tadi telah dijelaskan. Yang kedua ada ego. Ego merupakan sesuatu yang terbentuk sebagai hasil interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan akibat pengurangan ketegangan yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu. Dan yang ketiga ada superego. Superego berfungsi untuk mencegah id agar tidak mengekspresikan dorongan-dorongan yang secara sosial tidak pantas. Selanjutnya ada komponen tahapan seksual. Yang pertama ada tahap oral atau mulut. Tahap oral ini terjadi pada tahun-tahun pertama kehidupan manusia, fokus rangsangannya pada mulut. Yang kedua ada tahap anal atau anus. Tahap ini berlangsung pada tahun kedua sampai kelima pada bayi. Anak mulai peka terhadap rangsangan di sekitar sekat berlendir di daerah anus. Yang ketiga ada tahap palik atau kelamin. Tahap palik berlangsung pada tahun keempat sampai dengan keenam. Energi psikis ke dalam organ-organ kemaluan dan kenikmatan diperoleh dengan melakukan manipulasi terhadap organ-organ tersebut. Yang keempat ada tahap latensi. Tahap ini dimulai sekitar usia ke-7. Adanya perubahan pada zona-zona erogen, kebanyakan energi yang awalnya pada hasrat seks dipindahkan ke perilaku-perilaku lainnya. Dan yang terakhir ada tahap genital. Tahap ini dimulai pada usia 12 tahun, periode yang penuh keputusan-keputusan serius. Teori psikososial Erikson. Pertumbuhan manusia berjalan sesuai prinsip epigenetik yang menyatakan bahwa kepribadian manusia berjalan menurut 8 tahap. Berkembangnya manusia dari satu tahap ke tahap berikutnya ditentukan oleh keberhasilannya atau ketidakberhasilannya dalam menempuh tahap sebelumnya. 8 tahap perkembangan Erikson dimulai dari masa bayi dengan konflik kepercayaan versus ketidakpercayaan, di mana bayi belajar untuk percaya pada pengasuh dan dunia sekitarnya. Jika kebutuhan terpenuhi secara konsisten, lahirlah kebajikan harapan. Tahap kedua yaitu otonomi versus rasa malu dan keraguan-raguan pada masa kanak-kanak awal, berfokus pada kemandirian dasar dan menghasilkan kemauan. Selanjutnya, anak prasekolah menghadapi inisiatif versus rasa bersalah, belajar merencanakan dan melaksanakan aktivitas yang menghasilkan tujuan. Kemudian usia sekolah menghadapi kerajinan versus inferioritas, di mana anak berjuang untuk menguasai keterampilan akademis dan sosial, mengarah pada kompetensi. Masa remaja merupakan tahap krusial identitas versus kebingungan identitas, di mana individu mencari rasa diri yang utuh, yang jika berhasil menghasilkan kesetiaan pada nilai dan tujuan. Masa dewasa awal ditandai dengan keintiman versus isolasi, berfokus pada pembentukan hubungan dekat yang mendalam. Pada masa dewasa pertengahan, konflik utama adalah generativitas versus stagnasi, di mana individu berfokus pada kontribusi kepada masyarakat, keluarga, atau generasi berikutnya yang memunculkan kepedulian. Akhirnya, masa dewasa akhir menghadapi integritas ego versus keputusasaan, di mana individu merefleksikan hidupnya dengan rasa puas atau menyesal, dan keberhasilan menghasilkan kebijaksanaan. Setiap tahapan ini menekankan interaksi antara perkembangan psikologis individu dan lingkungan sosialnya. Model perkembangan behavioral. Menurut Edward Lee Thorndike menciptakan sebuah teori pembelajaran mekanistik dan objektif yang memfokuskan pada perilaku tampak. Ia lebih menginterpretasikan pada hubungan stimulus dan respon. Menurut Ivan Petrovich Pavlov, penelitian Pavlov mengenai refleks terkondisi. Penelitian ini berhubungan dengan fungsi air liur yang dikeluarkan anjing secara tidak sengaja apabila makanan diletakkan di mulut mereka.
Menurut Vladimir M. Behterov, minat Behterov adalah pengkondisian respon motorik. Dia menemukan bahwa gerakan refleks dapat terjadi tidak hanya karena stimulus dan tak terkondisi, tetapi juga stimuli yang telah diasosiasikan oleh stimulus awal. Menurut John B. Watson, bagi Watson, metode behaviorisme adalah yang pertama, observasi dengan atau tanpa menggunakan alat. Yang kedua, metode-metode pengujian. Yang ketiga, metode laporan verbal. Yang keempat, metode refleks terkondisi. Nah, menurut William McDougall, teori insting McDougall mengatakan bahwa perilaku manusia berasal dari tendensi-tendensi dari dalam diri, membentuk pikiran dan tindakan. Menurut Edward J. Stallman, perilaku menunjukkan tanda-tanda adanya tujuan dan orientasi pada pencapaian sebuah tujuan atau mempelajari cara mencapai tujuan. Stallman mencatat 5 variabel independen sebagai penyebab perilaku. Yang pertama ada stimuli lingkungan, yang kedua ada dorongan psikologis, yang ketiga ada heritage, dan yang keempat ada pelatihan yang diterima, dan yang kelima ada usia. Menurut Clark Leonard Hook, motivasi dasar adalah kondisi kebutuhan tubuh yang muncul dari sebuah penyimpangan dari kondisi-kondisi biologis optimal. Nah, menurut B.F. Skinner, pengkondisian operan milik Skinner beroperasi pada lingkungan organisme karena perilaku sebagian besar adalah tipe operan, maka pendekatan yang paling efektif terhadap sebuah sains perilaku adalah mempelajari pengkondisian dan peniadaan perilaku-perilaku peran ini. Menurut Albert Bandura, respon behavioral tidak terpicu secara otomatis pada manusia melalui stimulus eksternal seperti yang terjadi pada mesin atau robot. Tetapi menurutnya reaksi terhadap stimuli itu teraktivasi dengan sendirinya. Menurut Julian Rother, kondisi kognitif internal memberikan pengaruh terhadap pengalaman eksternal. Rother memfokuskan banyak riset terhadap sumber penguatan. Locus kontrol internal, penguatan tergantung pada diri mereka sendiri, dan locus kontrol eksternal, penguatan tergantung pada kekuatan dari luar. Selanjutnya ada teori Lev-Vygotsky. Teori ini bersifat sosiokultural karena menekankan konteks sosial di mana perkembangan terjadi. Perkembangan tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial tempat perkembangan berlangsung. Unsur penting pada teori Lev-Vygotsky adalah konsep mengenai zona perkembangan proksimal atau ZPD. ZPD merupakan jarak antara tingkatan potensial perkembangan anak dan tingkatan kemampuan anak pada saat ini. Dari berbagai teori perkembangan dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor biologis, psikologis, sosial, dan lingkungan secara menyeluruh. Gesell menekankan pentingnya faktor biologis. Brett melihat perilaku dipengaruhi oleh kompleks tahap psikoseksual, sedangkan Erikson menyoroti krisis psikososial yang harus diatasi agar anak berkembang sehat. Teori behaviorisme menunjukkan bahwa perilaku anak dapat dibentuk melalui reward dan punishment, sementara Vygotsky menekankan peran besar lingkungan sosial dan budaya dalam membentuk proses belajar. Dengan demikian, pemahaman komprehensif dari berbagai teori ini penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sekian materi yang dapat disampaikan, kami ucapkan terima kasih.